Hari ini Sania harus hadir dalam sidang perceraiannya agar ia segera lepas dari Rafa. Ia mendatangi Marsha yang sedang berenang di kolam renang terbuka di belakang untuk meminta izin pada majikannya. Sebelum sarapan, Marsha memang datang berenang di sana untuk menjernihkan pikirannya. Terlebih berenang merupakan kegiatan favoritnya. Jika sedang stres dengan pekerjaan, ia akan berenang selama 1 jam agar moodnya kembali baik. "Permisi Bu Marsha," suara Sania terdengar, membuat Marsha yang tadinya bersantai di pinggir menoleh ke Sania. "Ada apa Sania?" tanya Marsha. "Hari ini saya ada sidang perceraian Bu, dan saya harus hadir di sana. Apa boleh saya izin setengah hari Bu Marsha?" Marsha terkejut, tapi bukan karena Sania ingin meninggalkan tugasnya, melainkan karena Sania yang akan bercerai. "Kamu mau cerai?" "Iya Bu Marsha, hari ini sidang cerai saya." "Bukannya kamu sedang hamil? Kok bisa cerai? Bukankah cerai dalam keadaan hamil tidak diperbolehkan?" tanya Marsha, heran dan penasaran. "Boleh kok Bu, apalagi suami saya sudah menjatuhkan saya talak sebelum saya dinyatakan hamil. Jadi suami kamu yang menceraikan kamu duluan?" Marsha semakin penasaran mendengar setengah cerita Sania. "Iya Bu," Sania tidak ingin membahas masalah rumah tangganya lebih dalam lagi pada orang lain, hingga ia hanya menjawab singkat. "Kenapa?" tanya Marsha. Sania diam saja. Rasanya tidak baik jika ia mengatakan masalah perceraiannya pada Marsha. Ia takut dan khawatir jika ia memberitahu Marsha tentang permasalahannya dengan Rafa, malah membuat Marsha membencinya. Seperti orang-orang yang tidak percaya padanya dan malah percaya pada Rafa. Marsha yang melihat Sania diam, paham bahwa Sania tidak ingin membicarakan masalah pribadinya. "Saya minta maaf karena sudah banyak bertanya sama kamu Sania. Saya memang kepo jika mendengar masalah bawahan saya, apalagi kamu pengasuh anak saya. Tapi saya mengerti kalau kamu tidak mau kasih tahu saya. Kalau saya juga tidak mungkin cerita sembarangan." Marsha sama sekali tidak tersinggung, malah ia menjadi respek sama Sania karena perempuan itu bukan orang yang mudah mengatakan masalahnya pada orang lain. Itu artinya Sania bukan orang yang senang mencari simpati dan perhatian orang lain. "Terima kasih pengertiannya Bu Marsha, tapi apa saya diizinkan pergi?" tanya Sania memastikan. "Boleh, silahkan pergi. Masalah Eli, kamu tidak perlu khawatir. Pelayan yang akan menggantikan pekerjaanmu sebentar. Di sini ada 4 pelayan dan mereka bisa diatur dengan baik." Sania tercengang mendengar Marsha mengizinkannya, padahal ia sempat khawatir jika Marsha tidak akan memberinya izin. Ternyata majikan perempuannya itu hanya bermuka jutek saja, tapi sebenarnya berhati baik dan penuh pengertian. "Terima kasih banyak Bu Marsha. Kalau begitu saya siapkan sarapan untuk Eli dulu. Selamat pagi dan semoga hari ini menyenangkan." Saking senangnya, Sania sempat mengucapkan selamat pagi dan juga mendoakan hari yang baik untuk Marsha. Marsha hanya tersenyum menatap Sania masuk dapur untuk membuat sarapan Eli. Sarapan pagi dimulai, semua orang sudah duduk di kursi mereka masing-masing, termasuk Arkanah yang duduk di kursi kebesarannya, sementara Sania duduk di samping Eli. Tapi perempuan itu tidak makan, ia duduk menyuapi Eli. Selesai sarapan, Liam datang menjemput Arka, lalu keduanya sama-sama pergi dari sana. Sania juga pamit pada Marsha untuk pergi. Di luar, Sania melihat mobil Arka belum meninggalkan tempatnya, tapi Sania hanya mengucapkan selamat pagi saja pada Liam yang masih berdiri di samping mobil, lalu ia kembali berjalan. "Sania, tunggu sebentar," seru Liam penasaran dengan tujuan kepergian Sania. Sania menghentikan langkahnya dan menoleh ke Liam. "Iya Liam, kamu mau kemana?" tanya Liam. "Saya mau ke pengadilan agama." Liam terkejut mendengar jawaban Sania. Begitu juga dengan Arka
yang duduk di dalam mobil. Arka yang sibuk dengan tabletnya sampai mengangkat wajahnya melihat Sania dari jendela kaca mobilnya. "Untuk apa kamu ke pengadilan agama?" tanya Liam lagi. "Aku memenuhi panggilan pengadilan. Mantan suamiku sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Bagi Sania tidak pantas lagi jika ia memanggil Rafa suaminya karena lelaki itu sudah menjatuhkan talaknya di malam pertama mereka. Terlebih sudah mengirim surat gugatannya ke pengadilan." "Tunggu sebentar, Sania." Liam kemudian membuka pintu mobil depan lalu memasukkan kepalanya sampai ia bisa melihat Arka. "Pak, lebih baik saya naik mobil lain saja." "Kenapa?" Sebenarnya Arkana tahu jika Liam ingin naik mobil lain karena ingin mengantar Sania ke pengadilan. Ia pura-pura tidak tahu dan bertanya karena tidak ingin Liam berpikir aneh tentang dirinya. "Saya mau antar Sania ke pengadilan. Lagi pula rapatnya jam 10 pagi. Dan ini masih jam setengah 9 pagi, Pak. Aku tidak suka sama bawahan yang lambat dan paling tidak suka menunggu seorang asisten. Jadi kamu tidak perlu pakai mobil lain. Itu memakan waktu lagi. Kalau kamu memang mau bantu Sania, lebih baik suruh dia masuk ke mobil ini. Jadi setelah taksa mengantarnya ke pengadilan, kita bisa langsung ke kantor. Dan aku tidak harus menunggumu lagi." Bukan hanya Liam saja yang senang membantu Sania, Arkana juga senang jika bisa membantu Sania. Bahkan sebenarnya ia juga ingin menawarkan tumpangan pada Sania, hanya saja ia gengsi jika bersikap seperti Liam. "Baiklah, terima kasih banyak pengertiannya, Tuan." "Cih," Arka tahu jika bawahannya sudah memanggil Tuan, berarti bawahannya itu sedang mencari muka di depannya, seperti Liam saat ini. Tatapan sinis pun mengarah ke Liam, tapi Liam biasa saja. Liam sama sekali tidak masalah. Yang penting atasannya itu sudah baik dengan memberikan tumpangan pada Sania. Liam lalu menoleh lagi ke Sania yang masih berdiri bingung di sana. "Sania, ayo masuk ke mobil. Pak Arka akan mengantarmu ke pengadilan." Enggak usah, Liam. Aku bisa naik taksi kok." Liam tahu bahwa Sania segan jika satu mobil dengan Arka. Oleh sebab itu, ia menarik Sania dan memaksanya masuk ke mobil. Arka yang melihat Liam mendorong Sania masuk ke kursi depan, mengerutkan keningnya, ekspresinya tidak senang. "Kalau Sania duduk di situ, terus kamu mau duduk di mana?" tanya Arka yang membuat Liam menoleh ke Arkana. "Tentu saja duduk di samping Anda, Pak." Enggak, aku paling tidak suka duduk berdempetan denganmu. Suruh Sania saja pindah ke belakang daripada kamu yang duduk di samping saya," tegas Arkana. Mau tidak mau, Liam menuruti atasannya. Ia terpaksa meminta Sania duduk di belakang. Sania yang sudah terlanjur duduk di kursi depan pun keluar dari sana, kemudian ke belakang. Ia membuka pintu dan masuk kembali ke mobil. Meski canggung dan tidak nyaman jika duduk di sebelah Arkana, tapi ia tetap menurut agar Arkana tidak kesal kepadanya yang sudah diberi tumpangan. Ia harus tahu diri sebagai orang yang diberikan tumpangan oleh sang atasan. Mobil pun melaju meninggalkan rumah mewah itu. Arkana yang duduk di sebelah Sania tampak biasa saja. Pria itu dengan santai melihat tabletnya. Ia sama sekali tak risih dengan keberadaan Sania di sebelahnya. Padahal biasanya ia tidak senang jika ada perempuan duduk di sebelahnya. Bahkan Gina sang tunangan pun tidak pernah diberikan kesempatan duduk satu mobil dengannya. Ia selalu meminta Gina duduk di depan, atau jika ada Liam, Arka akan meminta Liam naik mobilnya sendiri. Liam dan Taksa yang tahu sifat Arkana juga heran, tapi keduanya tak terlalu memperdulikan. Meski mereka merasa heran dengan sikap Arkana, terutama Liam yang menganggap bahwa sikap Arkana yang membiarkan seorang perempuan duduk di mobilnya tepat di sebelahnya, menganggap bahwa itu karena Sania merupakan pengasuh Eli. Berbeda dengan Sania yang tidak tenang duduk di sana, ia sungguh tidak nyaman sampai ia paksa menoleh ke arah jendela dan hanya menatap jalanan saja. Beberapa menit kemudian, mobil itu
itu berhenti di depan pengadilan. Pak Arka, terima kasih banyak sudah diberikan saya tumpangan sampai di sini. Sama-sama, balas Arkana dengan muka datarnya. Setelah mengatakan ucapan terima kasihnya, Sania keluar dari mobil itu. Lalu ia mendekati Liam yang duduk di depan. Liam, aku pergi dulu, terima kasih ya. Senyumnya tampak di wajah Sania. Arkana yang melihat Sania tersenyum pada Liam menjadi kesal. Ada apa dengan perempuan ini? Dia malah tersenyum ramah pada Liam. Padaku tidak tersenyum sama sekali, padahal akulah yang memberinya tumpangan. Batin Arkana kesal karena tidak disamakan dengan Liam. Bahkan pria itu menatap tajam ke arah Sania, seolah Sania sudah menjadi musuhnya. Tidak hanya pada Sania saja, tapi pada Liam juga. Dari dalam gedung terlihat Rafa, Bu Jumriah, ibu mertua Sania, dan Amita, adik Rafa, sedang memperhatikan Sania. Kenapa Sania bisa keluar dari mobil mewah itu? Tanya Bu Jumriah penasaran. Mungkin saja itu salah satu pelanggan Sania, Bi. Ratnah menyahut tanpa berniat memperhatikan Sania. Benarkah? Tanya Bu Jumriah lagi. Benar, jadi kita nggak usah pedulikan dia. Lebih baik kita masuk. Mereka semua pun melangkah masuk. Saat itu juga, mobil yang dikendarai Taksa melaju pergi, sedangkan Sania masuk ke dalam gedung pengadilan itu. Di depan pintu masuk ruang sidang, Sania bertemu dengan keluarga Rafa. Ada Bu Jumriah, ibu kandung Rafa, dan Amita, adik kandung Sania. Ratna juga ada di sana. Sementara Sania hanya sendiri, tapi Sania sama sekali tidak takut dengan mereka. Ia tetap menegakkan kepalanya. Bu Jumriah menatap sinis mantan menantunya itu. Kau memang menyedihkan, Sania. Datang sendiri ke pengadilan. Anakku memang pantas meninggalkan perempuan menyedihkan seperti dirimu. Kau itu tidak pantas jadi istri anakku yang sukses dan tampan. Kau tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Kau seperti cangkang kosong. Hina demi hinaan dilontarkan Bu Jumriah pada Sania karena dirinya memang tidak pernah setuju jika Sania menjadi menantunya. Pernikahan Sania dan Rafa terjadi pun atas keinginan Rafa sendiri. Bu Jumriah terpaksa menuruti keinginan anaknya karena ancaman dari sang anak yang ingin meninggalkan rumah jika pernikahannya dengan Sania tidak direstui. Ya, saya memang tidak punya apapun yang bisa saya banggakan. Bahkan kehormatan yang dulu saya banggakan telah direnggut paksa oleh anak Anda. Tapi bukan berarti saya terpuruk dan putus asa, Bu. Saya malah bersyukur bisa lepas dari Rafa yang lebih percaya pada sahabatnya sendiri ketimbang pada perempuan yang dia cintai. Semenjak ibunya meninggal, perasaan cintanya pada Rafa pun menghilang. Bahkan Sania semakin membenci Rafa saat ini dan ingin balas dendam pada lelaki itu atas semua kehilangan yang dialaminya. Namun apa daya, ia tidak punya kemampuan untuk membalas perbuatan Rafa dan Ratna. Untuk saat ini ia hanya ingin lepas dari Rafa, lalu hidup tenang bersama calon anaknya yang entah siapa ayahnya. Tentu saja Rafa percaya pada Ratna ketimbang dirimu. Ratna adalah orang yang jujur, sedangkan kamu pembohong besar. Demi menjadi istri dari pria sukses, kamu sampai melakukan segala cara untuk menipu, ucap Bu Jumriah menatap tajam Sania. Ratna yang mencari perhatian Bu Jumriah mendekati Bu Jumriah. Bibi, sudahlah, jangan ladeni dia. Dia wanita licik yang hanya bikin bibi kesel aja, ucapnya dengan suara lembut. Kau harus tahu, Sania, wanita yang pantas menikah dengan putraku hanya Ratna. Dia dari keluarga berada, kedua orang tuanya dosen, mereka dihormati semua orang. Ucapan Bu Jumriah membuat Ratna tampak angkuh dan sombong. Kalau begitu, nikahkan saja putra Anda dengan Ratna yang sempurna. Saya senang karena mereka memang sangat cocok dua-duanya. Bibi, sudahlah, jangan ladeni dia, saut Ratna lagi. Benar, Mah, dia wanita hina yang tidak pantas kita ladeni, Imbu Amita. Bu Jumriah mendengarkan mereka berdua hingga ia pun masuk bersama Ratna dan Amita. Setelah mereka masuk, datang seorang pengacara. Pengacara itu mendekati Sania. Apa Anda Nona Sania? Iya, Anda siapa? Sania heran melihat pria asing tiba-tiba datang menghampirinya. Keningnya mengerut. Saya pengacara yang diutus Pak Liam untuk mendampingi Anda dalam
selama persidangan berlangsung, ungkap pengacara itu. Shania cukup kaget sebab meski ia tahu bahwa sejak dulu Liam memang selalu baik padanya, namun ia tidak menyangka jika Liam masih sama seperti dulu. Sebenarnya saya tidak perlu pengacara, Pak. Jadi Bapak tidak perlu dampingi saya, apalagi saya nggak punya tuntutan apapun pada suami saya. Tapi ini perintah dari Pak Liam. Beliau ingin saya mendampingi Anda. Kalaupun tidak ada tuntutan balik dari Anda, tidak masalah, Nyonya. Yang penting saya memenuhi tugas saya dari Pak Liam. Liam sudah berpesan agar dirinya menemani Shania sampai selesai. Bahkan Liam mengatakan pada pengacara itu bahwa dia harus mendampingi Shania sampai masalah Shania dengan suaminya selesai. Oleh sebab itu sang pengacara tidak mau meninggalkan Shania sendiri meski Shania menyuruhnya pergi. Shania menghela nafas panjangnya mendengar ketegasan pengacara ini yang tetap harus memenuhi tugasnya. Ia pun tidak mau jika penolakannya malah membuat pengacara ini kesulitan. Karena itu, ia terpaksa menerima orang ini sebagai pengacara ini. Baiklah, tapi saya akan jelaskan sekali lagi pada Anda kalau saya tidak mau menuntut siapapun. Apapun yang terjadi di dalam nanti, Bapak jangan menyela atau membela saya. Bapak hanya perlu berada di samping saya saja, karena yang saya inginkan hanya cepat bercerai dari suami saya. Sejujurnya, Shania ingin sekali menuntut Rafa atas perbuatan yang dilakukan Rafa di malam pertama mereka. Namun saat ini ia ingin segera lepas dari hubungan pernikahannya dengan Rafa. Terlebih Shania tidak punya cukup bukti yang bisa membuktikan perbuatan Rafa malam itu. Oleh karena itu, Shania harus menahan diri dengan apapun tuduhan dan hinaan yang dilontarkan Rafa serta keluarganya nanti. Baik, Nyonya, kalau begitu kita masuk sekarang. Akhirnya Shania masuk ke dalam bersama sang pengacara itu. Di dalam, beberapa pasang mata mengarah kepada Shania, terutama keluarga Rafa yang membencinya. Namun Shania tidak memperdulikan mereka. Ia tetap berjalan dengan kepala tegak ke depan. Dirinya dipersilakan duduk di kursi persidangan. Ada Rafa yang sudah duduk lebih dulu di sana. Shania sama sekali tak menoleh ke arah lelaki itu. Berbeda dengan Rafa yang sempat menoleh ke Shania, tapi saat itu Shania hanya menatap lurus ke depan. Persidangan dimulai. Agendanya membahas alasan perceraian mereka. Sampai keduanya tidak ingin ada mediasi, terutama Rafa yang begitu membenci Shania. Dari tuntutan Pak Rafa dikatakan bahwa Bu Shania melakukan perselingkuhan dan penipuan terhadap Pak Rafa sampai menyebabkan luka batin yang sangat dalam untuk Pak Rafa. Bahkan hal itu menyebabkan mental Pak Rafa tidak stabil selama beberapa hari. Apakah yang dituduhkan Pak Rafa benar adanya, Bu Shania? Shania yang mendengar pertanyaan dari hakim tidak langsung menjawab. Dirinya malah dia menatap sang hakim dengan ekspresi terkejut. Namun Shania tidak hanya diam saja di sana. Ia sedang berpikir tentang jawaban yang harus ia lontarkan jika ia membantah demi mempertahankan harga diri dan juga kebenaran tentang dirinya. Maka persidangan ini pasti akan memakan waktu lama. Namun jika ia mengiyakan, maka proses perceraian ini pasti akan cepat selesai. Tapi semua orang akan menganggapnya wanita hina. Jika harus memilih, Shania lebih memilih menjadi wanita hina di depan keluarga Rafa ketimbang masalah perceraiannya ini terus berlarut-larut. Toh ia juga tidak peduli lagi dengan pandangan keluarga Rafa. Ia benar, Bu Hakim. Semua orang terkejut, terutama pengacara yang mendampingi Shania. Pengacara itu tidak menyangka jika Shania menjawabnya dengan lantang tanpa membantah sedikit pun. Namun ia ragu jika yang dituduhkan adalah benar karena Liam sebelumnya mengatakan bahwa Shania perempuan baik. Apa Liam salah sangka juga? Di kantor RH, Liam yang baru selesai menyiapkan ruang rapat untuk atasannya masuk ke ruangan Arkana untuk menyampaikan pada atasannya untuk segera ke ruang rapat. Pria itu kini berdiri di depan meja kerja Arkana. Ruang rapat sudah selesai, Pak. Semua orang juga sudah menunggu Anda di ruang rapat. Oke, Arkana yang masih sibuk dengan beberapa dokumennya menghentikan kesibukannya itu. Ia berdiri dari tempatnya lalu merapikan jasnya yang mungkin tidak rapi.
akibat duduk lama di sana. Sebelum kita keluar, saya mau mengucapkan terima kasih sama Pak Arka karena sudah meminjamkan pengacara Anda untuk saya. Pengacara yang datang ke pengadilan dan menjadi pengacara Sania adalah pengacara keluarga RH. Namun Liam yang sudah memohon pada Arkana agar atasannya itu meminjamkannya pengacara itu untuk Sania, bukan karena Liam tidak punya modal untuk membayar pengacara lain. Hanya saja Liam tidak punya waktu mencari pengacara lain. Jika saja ia tahu kemarin bahwa Sania menerima gugatan dari suaminya, Liam pasti akan mencari pengacara untuk Sania. Namun ia baru tahu tadi pagi dan terpaksa meminta bantuan pada Arkana. Liam bahkan berniat membayar pengacara Arkana, tapi Arkana menolaknya. Tidak perlu berterima kasih, Liam. Itu salah satu hadiah untukmu karena kau sudah setia padaku. Arkana sendiri membantu Liam bukan hanya karena Liam adalah bawahannya yang setia, tapi Arkana memang punya niat untuk membantu Sania dengan memberikan pengacara untuknya. Niatnya itu keduluan oleh Liam. Jadi sekalian saja ia berikan pengacara itu pada Liam tanpa meminta bayaran apapun dari Liam. Sekali lagi terima kasih banyak. Arkana hanya mengangguk, kemudian berjalan melewati Liam yang tampak begitu senang. Liam bahkan tersenyum di sana. Ternyata Pak Arkana sangat perhatian pada aku. Kupikir selama ini dia ingin dan tidak peduli pada orang. Ternyata aku salah sangka dia punya sisi baik, batin Liam. 1 minggu berlalu, Sania ke pengadilan lagi untuk kedua kalinya. Sampai pertemuan ketiga barulah ketuk palu dijatuhkan. Dirinya yang semula menjadi istri Rafa kini statusnya resmi menjadi janda. Sania yang berusaha menahan semuanya akhirnya bisa bernafas lega. Ia pun keluar dari ruang persidangan itu dengan air mata menetes. Ia meneteskan air mata bukan karena ia sedih berpisah dari Rafa, tapi karena ia sedih harus menerima semua hinaan ini demi perceraian itu selesai dengan cepat. Bu, aku sudah bebas dari laki-laki yang ternyata tidak bisa menghargaiku. Sekarang aku bisa tenang menjalani hidupku. Jadi ibu yang tenangnya di sana. Jangan cemaskan Sania. Sania di sini sudah berdamai dengan keadaan. Tapi maaf kalau kadang Sania merindukan ibu sampai menangis. Ini karena Sania sangat mencintai ibu. Batin Sania tersenyum menatap langit. Akhirnya kau bebas, Sania. Tiba-tiba suara Ratna mengganggu ketenangan Sania yang sedang berdiri diam di sana. Sania menoleh ke belakang melihat perempuan itu. Iya Ratna, akhirnya aku bebas dari pria brengsek seperti Rafa. Kau bisa memilikinya sekarang dan semoga saja dia tidak memperlakukanmu sekejam dia memperlakukanku. Ucap Sania santai. Ratna tersenyum sinis. Kau pikir aku sama denganmu, Sania? Dengar ya, aku ini sudah berteman dengan Rafa sejak kecil. Dia tidak akan mungkin memperlakukanku sekejam itu. Aku mengatakan itu karena sifat manusia susah diubah, Ratna. Tapi baguslah kalau memang seperti itu. Sebagai mantan istrinya, aku mendoakan terbaik untuknya, terutama untukmu, Ratna. Semoga kamu tidak berakhir sama sepertiku. Meski kata-katanya terdengar mendoakan kebaikan untuk Ratna dan Rafa, tapi semua itu hanya sindiran untuk Ratna yang selalu membanggakan hubungannya dengan Rafa. Ratna tampak kesal mendengar ucapan Sania, apalagi melihat senyuman di wajah Sania, seolah perempuan itu sedang meremehkannya dan menghinanya. Sania yang tidak ingin bicara lagi meninggalkan Ratna di sana. Ia naik mobil pengacaranya. Mobil itu berhenti di depan kediaman RH. Sebelum masuk, Sania ingin bicara dulu dengan pengacara itu. Terima kasih banyak untuk semuanya, Pak. Tidak masalah, Bu Sania, dan seharusnya Anda tidak perlu berterima kasih sama saya. Saya tidak membantu apapun untuk Anda. Siapa bilang kehadiran Bapak sudah sangat bantu saya. Jujur saja saya merasa takut sendiri saat persidangan, tapi karena ada Bapak, ketakutan saya berkurang. Sania memang sangat berterima kasih pada pengacara ini.
pengacara ini karena sudah menemaninya, bahkan percaya kepadanya meski semua orang menuduhnya berselingkuh. Saya senang kalau kehadiran saya merupakan bantuan untuk Anda. Pengacara itu pun merasa puas karena ternyata dirinya dibutuhkan. Pekerjaannya sama sekali tidak sia-sia. Kalau begitu saya masuk, Pak. Pengacara itu mengangguk. Lalu Saniyah masuk ke dalam. Saniyah langsung mendatangi Eli dan mengambil alih pekerjaannya lagi. Malam tiba, Saniyah mengambil tempat di samping Eli. Seperti biasa, ia duduk di sana untuk menyuapi Eli. Di sana juga ada Arkana dan Bayu yang sudah duduk di kursi mereka, sedangkan Marsha baru saja datang. Oh ya, hari ini sidang putusannya kan? Marsha yang sedang menarik kursi untuk duduk di samping putrinya. Iya, Bu Marsha. Bagaimana hasilnya? Tanya Marsha penasaran. Arkana yang tadinya fokus dengan makanannya, tiba-tiba pandangannya mengarah ke Sania dan Marsha. Pertanyaan sang adik ternyata membuatnya tertarik. Alhamdulillah sudah selesai. Saya resmi cerai dengan lelaki itu. Senyuman tampak di wajah Sania. Marsha yang mendengar jawaban Sania menghela nafas lega, tapi raut mukanya tampak sedih. Ia sampai memegang bahu Sania. Aku turut prihatin dengan masalahmu, Sania. Apalagi kamu sedang hamil. Kasihan bayimu, tapi lebih baik begini ketimbang kamu hidup dengan laki-laki buruk yang tega menceraikan istrinya saat hamil. Walau aku tidak tahu masalahmu dengan mantan suamimu itu, tapi dari tindakannya yang menggugatmu sudah membuktikan kalau dia bukan pria yang baik. Sania tetap tersenyum. Terima kasih Bu Marsha, Anda sangat baik sama saya. Sebenarnya Marsha bukanlah orang yang gampang berteman dengan orang lain. Ia susah didekati, namun ia bisa bicara banyak dengan Sania, seolah Sania adalah temannya, karena ia merasa bahwa nasibnya hampir sama dengan Sania. Sama-sama pernah mengalami kesulitan yang berhubungan dengan cinta. Dulu Marsha hamil di luar nikah karena dirinya ingin bertunangan dengan pria yang dijodohkan dengannya sampai ia diusir oleh omanya. Namun sang kakek berhasil menyelesaikan masalahnya. Oma menerimanya kembali dan mengizinkannya menikah dengan Bayu. Selesai makan malam, Sania menidurkan Eli di kamar anak kecil itu sambil mengusap-usap punggung Eli agar tidurnya nyenyak. Sania tersenyum, tapi senyuman itu menghilang kalah pikirannya tertuju pada janin dalam kandungannya. Tangannya yang tadi mengusap punggung Eli kini mengelus perutnya. Anakku, maafkan Mama, mungkin hanya Mama sendiri yang menjagamu dan membesarkanmu nanti. Mama sebenarnya sedih kalau bayangin kamu harus hidup tanpa ayah. Ibu juga tidak bisa memberikanmu orang tua lengkap, jadi maafkan Mama ya nak. Sania bicara seperti itu karena merasa iri pada Eli yang punya orang tua lengkap, sedangkan anaknya hanya punya dirinya. Terlebih Sania sudah tidak berniat untuk menikah lagi, bahkan ia hanya ingin hidup untuk anaknya saja, bukan hidup mencari pria yang mencintainya dan menerimanya. Ia sudah trauma untuk menjalin cinta dengan seseorang pria setelah apa yang dilakukan Rafa kepadanya. Tanpa sadar air mata menetes sampai membasahi bantalnya. Walau cuma ada Mama, tapi Mama akan berusaha untuk buat kamu bahagia. Jadi nak, kamu harus sehat ya. Kita sama-sama berjuang untuk hidup. Senyuman di wajah Sania pun muncul. Tangannya masih mengelus perutnya.